Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana dari kelas 12 MIPA. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang katabolisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan guru pembimbing dari mata pelajaran biologi ini, yaitu Bapak Septia Nugraha MPD. Oke, langsung saja simak materinya. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Jadi pada intinya katabolisme ini dia memecah senyawa kompleks organik menjadi zat-zat kimia sederhana atau zat-zat anorganik. Jadi tujuan si katabolisme ini adalah untuk menghasilkan energi. Nah, senyawa organik itu apa saja? Nah, ini contohnya, yaitu ada glukosa, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Nah, sedangkan senyawa anorganik meliputi NaCl, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Katabolisme karbohidrat terjadi melalui proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel ini terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, untuk respirasi aerob ini respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang respirasi aerob. Nah, ini adalah proses dan hasil dari respirasi aerob yang sudah dirangkum dalam sebuah tabel. Nah, mari kita pelajari respirasi aerob. Nah, ini respirasi yang memerlukan oksigen bebas. Nah, respirasi aerob ini berlangsung melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan glikolisis. Yang kedua, tahapan dekarboksilasi oksidatif atau DO. Yang ketiga, tahapan siklus Krebs. Dan yang keempat adalah rantai transport elektron. Nah, untuk tahapan glikolisis yang pertama yaitu proses glikolisis. Nah, proses ini mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini merubah 2 asam piruvat yang tadi dihasilkan di glikolisis menjadi 2 asetil CoA plus CO2. Nah, proses ini dilakukan di matriks mitokondria. Nah, tahap kedua ini menghasilkan 2 NADH tanpa dihasilkan 2 ATP. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini merubah 2 asetil CoA menjadi 4 CO2. Nah, proses ini dilakukan di matriks mitokondria juga. Hasilnya adalah 6 NADH, 2 ADH2 dan 2 ATP. Dan tahapan yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Nah, ini meliputi 10 NADH dan 2 FADH. Nah, ini didapat dari NADH dan FADH yang dihasilkan di tahap sebelum rantai transport elektron ini. Nah, NADH dan FADH ini nantinya akan dikonversikan menjadi energi semuanya. Jadi, untuk 10 NADH itu menjadi 30 ATP. Dan 2 FADH2 menjadi 4 ATP. Nah, total semua ATP-nya adalah 38. Respirasi yang kedua yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini terbagi menjadi 2 tahapan yaitu glikolisis dan fermentasi. Nah, yang pertama glikolisis. Jadi yang merupakan persamaan antara aerob dan anaerob yaitu sama-sama mengalami proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses perubahan glukosa yaitu senyawa yang memiliki 5 atom karbon. Kemudian yang kedua menjadi 2 senyawa asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian hasil dari glikolisis ada 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua tahapan fermentasi. Fermentasi ini ada yang di hewan dan di tumbuhan. Nah, untuk di hewan asam piruvat diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, pada proses perubahan asam piruvat menjadi 2 asam laktat ini membutuhkan 2 NADH sehingga 2 NADH diubah menjadi 2 NADH+.
Nah, selanjutnya hasil dari fermentasi asam laktat yang terjadi pada hewan ini dapat kita simpulkan. Pertama, yang jelas ada 2 asam laktat karena itu merupakan hasil akhir. Nah, kemudian ada 2 ATP. Selanjutnya kita bahas fermentasi yang terjadi pada tumbuhan. Di tumbuhan, asam piruvat diubah menjadi 2 molekul asetaldehid. Nah, selanjutnya 2 asetaldehid ini akan diubah menjadi 2 etil etanol. Nah, dapat disimpulkan hasil dari fermentasi yang terjadi pada tumbuhan yang pertama 2 ATP dan yang pasti ada 2 etanol. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.